Oke, kita langsung mulai aja. Ya, hari ini kita bakal bedah tuntas sesuatu yang luar biasa menarik, yaitu sains di balik sebuah formula dan efek majemuk atau yang biasa kita kenal dengan istilah compounding. Pernah kepikiran nggak sih, apa coba hubungannya antara sebuah video YouTube Shorts yang viral banget sama dana pensiun yang nilainya bisa jutaan dolar? Sekilas, kayaknya dua hal ini nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali kan? Tapi coba tebak, keduanya itu ternyata digerakkan oleh prinsip dasar yang persis sama. Serius, algoritma pertumbuhan itu nggak cuma berlaku buat konten digital aja, tapi juga buat uang kita. Jadi, alur pembahasan kita kali ini cukup simpel. Kita mulai dari cara meretas perhatian digital, lalu masuk ke masa depan finansial, lanjut ke pelestarian kekayaan, dan terakhir, langkah strategis yang harus kamu ambil. Nah, coba bayangkan ini. Di satu sisi, kita punya compounding atau pemajemukan perhatian, ya lewat kata kunci, CTR, sama hashtag. Terus di sisi lain, ada pemajemukan kekayaan lewat ekuitas, imbal hasil, dan waktu di pasar modal. Konsepnya sama persis. Eksekusi yang disiplin dari sebuah formula yang udah teruji, itu pasti bakal ngasih hasil jangka panjang yang eksponensial. Gak peduli apakah kamu lagi ngejar views yang meledak, atau lagi ngebangun keamanan finansial buat masa tua nanti. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gimana sih cara meretas perhatian audiens di platform digital? Gini, algoritma itu pada dasarnya cuma mesin yang dirancang buat ngasih reward ke interaksi. Dan ada 6 taktik jitu yang bisa jadi cetak biru buat ningkatin visibilitas konten kamu gila-gilaan. Pertama, pastikan kata kunci selalu di awal judul. Kedua, bikin orang penasaran, misalnya pakai kata rahasia atau semacamnya. Ketiga, pastikan judulnya singkat aja. Keempat, pakai angka. Angka itu ngasih ekspektasi yang jelas ke penonton. Kelima, suntikan emosi positif, kayak pakai kata terbaik atau termuda. Dan terakhir, yang keenam, selalu tes performanya lewat analitik rasio klik tayang kamu. Tapi, dari semua aturan tadi, ada satu aturan emas yang nggak boleh dilewatin. Angka 60. Maksudnya, usahakan panjang judul kamu itu selalu di bawah 60 karakter. Kenapa? Karena kalau kepanjangan, pesan utamanya malah bakal terpotong pas muncul di halaman rekomendasi. Jadi buatlah judul yang singkat, padat, dan langsung ngena. Terus gimana dengan hashtag? Nah, ibarat lagi ngeracik portofolio investasi, formula hashtag buat waktu-waktu mendatang ini juga butuh keseimbangan. Formulanya gampang banget kok. Langkah pertama, masukin 2 hashtag yang evergreen atau umum buat ngejangkau audiens luas. Langkah kedua, tambah 3 hashtag niche yang benar-benar spesifik. Dan langkah ketiga, tutup pakai 1 atau 2 hashtag yang lagi tren. Kombinasi ini tuh benar-benar pas banget buat menyeimbangkan jangkauan yang luas, tapi tetap relevan. Ini kunci banget buat viral loh. Sekarang, mari kita geser fokus kita ke bagian kedua. Masa depan finansial dan kekuatan waktu di dalam pasar. Kalau kita ngomongin compounding, kita wajib banget ngelihat perjalanannya sang legenda, Warren Buffett. Perhatikan deh pertumbuhan kekayaannya. Awalnya kelihatan pelan banget, landai, tapi terus, boom, grafiknya melesat tajam ke atas seiring berjalannya waktu. Gila nggak sih kalau dipikir-pikir, ternyata lebih dari 99% total kekayaan Buffett itu baru terkumpul setelah dia ulang tahun yang ke-50. Ini tuh bukti nyata, tak terbantahkan, kalau aset terbesar kita dalam berinvestasi itu bukan sekedar modal, tapi waktu. Rahasianya bukan nyari untung gede dalam semalam, tapi seberapa lama kita ngebiarin mesin bunga majemuk itu terus berputar dan bekerja buat kita. Buat ngasih gambaran yang lebih kebayang, coba kita lihat proyeksi dana pensiun ini. Kalau kita cuma nyisihin 15% dari gaji tiap tahun, dan kita mulai dari umur 25 tahun, hasilnya pas pensiun nanti bisa bernilai 15 kali lipat dari gaji terakhir kita. Gede banget kan? Tapi bandingin kalau kita baru mulai di umur 40, kita harus nyisihin sampai 27% dari gaji cuma buat ngejar hasil yang sama. Jadi ya, memulai lebih awal itu benar-benar ngasih kita keuntungan yang luar biasa masif. Tapi tentu aja, strategi investasi kita nggak bisa cuma diam di tempat. Kita harus fleksibel seiring bertambahnya usia. Pas masih umur 20-an, kita bisa kok tancap gas main agresif, alokasikan sekitar 85% di saham atau ekuitas. Karena kita masih punya banyak waktu buat recovery kalau pasar lagi turun. Tapi, nanti pas masuk usia 60-an, nah strateginya harus berubah jadi lebih seimbang. Porsi obligasi harus digedein buat ngelindungin modal yang udah susah payah kita kumpulin. Oh iya, ada satu fakta seru nih tentang cara kita ngeksekusi investasi di tahun-tahun awal. Ternyata, kalau kita pakai instrumen pasif yang biayanya rendah, kayak reksadana indeks atau ETF yang otomatis ngikutin pergerakan pasar, hasilnya justru bisa jauh ngalahin reksadana yang dikelola aktif yang biasanya biayanya mahal. Selisih biaya yang kelihatannya kecil itu, kalau diakumulasi selama puluhan tahun, wow, beda nilai portofolionya nanti bakal bener-bener kerasa banget.
Lanjut ke bagian ketiga, gimana caranya kita mempertahankan kekayaan dan beralih fokus ke stabilitas. Begitu masuk usia 40-an dan 50-an, ini baratnya kita lagi ngambil alih kemudi kapal. Kita lagi ada di puncak karir, puncak penghasilan, tapi di saat yang sama, kita juga harus pelan-pelan nyiapin jaring pengaman finansial yang super kuat buat masa tua nanti. Jadi, harus ada penyesuaian strategi nih. Kurangin deh porsi saham-saham growth yang terlalu agresif. Sebagai gantinya, masukin saham-saham berdividen tinggi, yaitu perusahaan-perusahaan raksasa yang rutin bagi-bagi kas ke investornya. Kita juga bisa nambahin instrumen kredit dengan yield tinggi atau mempertimbangkan masuk ke aset privat. Kombinasi ini tuh dapat banget stabilitasnya, ngelindungin kita dari inflasi, tapi portfolio tetap bisa tumbuh stabil. Nah, pas akhirnya momen pensiun itu tiba, kita butuh strategi tarik dana yang pinter. Pernah dengar aturan 4%? Ini strategi klasik, tapi ampuh banget. Intinya, kita narik 4% dari total portofolio di tahun pertama pensiun. Terus di tahun-tahun berikutnya, tinggal disesuaikan sama nilai inflasi. Ini cara paling efektif buat mastiin uang kita nggak habis duluan sebelum usia kita tua. Tapi jujur aja, narik dana pakai persentase tetap itu ada tantangannya. Pasar kan kadang naik turunnya ekstrim ya. Nah, volatilitas ini bisa bikin penghasilan tahunan kita ikut-ikutan naik turun dengan tajam. Kadang kita dapat banyak, kadang mendadak turun drastis. Dan pastinya ini bikin kita harus sering-sering nyesuaiin gaya hidup. Agak capek juga kan? Makanya, ada alternatif lain yang namanya pendekatan hanya pendapatan atau income only. Dengan cara ini, uang modal pokok kita sama sekali nggak disentuh. Biarin aja dia terus berkembang di dalam sana. Jadi, yang kita pakai buat hidup cuma dari imbal hasil atau dividen pasar aja. Emang sih, berapapun yang kita terima itu sepenuhnya ngikutin kondisi pasar. Tapi yang jelas, modal utama kita aman sentosa. Kalau mikirin fluktuasi pasar malah bikin overthinking, coba deh pakai strategi 3 keranjang. Bayangin, kita ngebagi uang pensiun kita ke 3 keranjang berbeda. Keranjang pertama, buat kebutuhan langsung. Isinya uang tunai cukup buat 3-5 tahun ke depan. Keranjang kedua, buat stabilitas menengah. Isinya pendapatan tetap. Dan keranjang ketiga buat pertumbuhan jangka panjang, isinya saham. 3 keranjang ini bakal ngebentuk ekosistem luar biasa yang bisa ngisi ulang dirinya sendiri. Kebutuhan jangka pendek aman, tapi uang tetap tumbuh untuk jangka panjang. Sempurna banget kan? Dan akhirnya, kita sampai di bagian keempat. Mari kita satukan semua konsep ini jadi satu langkah strategis yang konkret. Jadi, pesan utamanya itu benar-benar jelas banget. Mau kamu lagi ngulik tag judul YouTube buat naikin jangkauan algoritma, atau kamu lagi sibuk nyiimbangin portofolio ETF buat ngelipat gandain uang kamu, intinya tuh sama aja, algoritma buat suksesnya persis sama. Eksekusi yang disiplin dan terus-menerus terhadap formula yang terstruktur, itulah yang bakal ngasih kamu hasil eksponensial di masa depan. Nggak ada jalan pintas. Dan satu kebenaran mutlak yang harus banget kita pegang erat-erat adalah prinsip time in the market. Sukses itu jarang banget ngomongin soal nemuin timing yang pas, entah itu nebak algoritma konten yang berubah-ubah, atau nebak pergerakan pasar modal. Sukses sejati itu datang dari seberapa maksimal kita ngabisin waktu kita di dalam ekosistem tersebut untuk terus tumbuh. Nah, sekarang semua cetak biru dan formulanya udah ada di genggaman kamu. Kamu udah tahu rahasianya buat melipat gandakan konten digitalmu. Dan kamu juga udah tahu caranya mengamankan dan melipat gandakan modal finansialmu. Jadi pertanyaannya sekarang tinggal satu nih. Yang mana yang mau kamu mulai compounding hari ini? Jangan ditunda-tunda lagi, ambil langkah nyata sekarang dan mulailah bangun masa depanmu. Terima kasih udah nemenin eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa!